publik atau masyarakat yang menyatakan bahwa Kementerian Agama atau pemerintah condong pada organisasi tertentu atau pada metode tertentu. Apakah itu benar? Negara ini kan negara yang sangat majemuk. Di sini ada negara yang punya kecenderungan mungkin ya metode penetapan awal bulannya dengan menggunakan metode hisab ya. Kenapa pengumumannya jamnya itu pukul 19 WIB? Padahal saudara-saudara kita di timur itu sudah 21 mungkin tuh. Ya. Nah, mereka menunggu keputusan itu. Bisakah dipercepat atau yang dibuat lebih simpel sehingga kemudian bisa efektif gitu kurang lebih? Iya. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, dalam beberapa hari ke depan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan. Dan pada saat ini banyak pasti berkembang pertanyaan-pertanyaan seputar sidang isbat. Apa itu sidang isbat dan lain-lain. Maka Kemenak Podcast pada kesempatan kali ini mengundang Bapak Direktur Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Bapak Dr. Arsyad Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, terima kasih Pak Dir sudah hadir di Kemenak Podcast untuk ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Baik Pak Dir, ini ada banyak seputaran pertanyaan di masyarakat yang mungkin Pak Dir bisa bantu menjelaskan kepada kita semua terkait dengan sidang isbat. Sebenarnya sidang isbat itu apa Pak Dir? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi menjelang bulan Ramadan, ini emang ramai orang bertanya-tanya ya tentang kaitannya dengan sidang isbat ya. Nah, sidang isbat itu sendiri adalah forum musyawarah yang di situ kita negara ya hadir untuk mengumpulkan seluruh elemen bangsa, baik mereka mewakili ormas Islam ya, kemudian para ulama, kemudian dari DPR juga kita undang para pakar ya, ahli palak ya, kemudian dari lembaga BMKG, geospasial, bahkan para akademisi pun kita undang. Nah, kita ingin mendengarkan apa yang menjadi pendapat mereka ya kaitan dengan penetapan awal bulan Ramadan ya. Sebenarnya sidang isbat tidak hanya awal bulan Ramadan ya, awal Syawal, kemudian awal Zulhijjah ya. Jadi kita dengarkan dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan ya. Nah, jadi seumpamanya ormas Islam ada yang menggunakan metode penetapan awal bulannya dengan metode hisab. Ada yang mereka menggunakan metode ru'yah. Ada juga yang mereka menggabungkan antara hisab dengan ru'yah. Nah, kita ingin mendengarkan apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka ya. Jadi hasil pekerjaan mereka kita dengarkan dan nanti di akhir kita putuskan secara bersama apa yang terbaik daripada hasil musyawarah tersebut. Tentunya inilah yang nantinya menjadi pegangan kita bersama dalam menjalani kehidupan publik ya. Karena publik butuh kepastian kaitan dengan seumpamanya kapan awal Ramadan karena terkait dengan ibadah kolektif, ibadah puasa. Kemudian kapan seumpamanya liburan, ya. Kemudian kapan juga mereka melaksanakan sholat raweh dan banyak hal, ya. Yang lain saya pikir sektor ekonomi, sektor industri juga mereka juga menyiapkan bagaimana produk mereka ini akan mereka pasarkan. Karena kan kalau biasanya di bulan Ramadan ini ekonomi saya lihat bergeliat begitu ya. Iya, bergeliat.
Coba dilihat di Iya. televisi ya. Iya. Beberapa hari ini kita sudah melihat iklan-iklan televisi itu Produk-produk tertentu. produk tertentu itu sudah mulai mengiklankan iklannya hubungan dengan puasa. Ini luar biasa ya. Jadi imbasnya sangat banyak sekali ya, kaitan dengan imbas ekonomi, imbas kaitan dengan kepastian publik dan lain sebagainya. Jadi forum musyawarah untuk mendengarkan apa yang menjadi pekerjaan mereka, kemudian kita rapatkan bersama dan kita putuskan, dan itu menjadi pegangan kita bersama. Pegangan negara untuk kemudian diumumkan ke publik begitu ya. Betul. Berarti kalau selama ini ada publik atau masyarakat yang menyatakan bahwa Kementerian Agama atau pemerintah condong pada organisasi tertentu atau pada metode tertentu, apakah itu benar? Jadi begini, persepsi itu ya, saya pikir itu persepsi ya. Negara ini kan negara yang sangat majemuk. Di sini ada negara yang punya kecenderungan mungkin ya, metode penetapan awal bulannya dengan menggunakan metode hisab ya. Kemudian di negara ini juga ada sekelompok orang yang terafiliasi ke organisasi tertentu menggunakan pendekatan ru'yah. Ya. Ru'yah itu mereka harus melihat secara secara mata telanjang, walaupun saat ini sudah berkembang teknologi yang jauh lebih mudah, lebih maju ya. Tidak hanya sebatas menggunakan mata telanjang, tapi juga menggunakan alat tertentu yang dari sisi presisi saya pikir jauh akurat, bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, orang mengatakan bahwa ini kok kecenderungan dengan ormas tertentu. Saya pikir persepsi itu monggo saja. Karena dalam prakteknya mungkin apa yang diputuskan itu memiliki kesamaan. Ya, tapi ya sesungguhnya apa yang dilakukan pemerintah melalui sidang isbat sebagaimana tadi saya sampaikan itu sebenarnya sudah meramu apa yang menjadi pendekatan masing-masing ormas tersebut ya. Jadi hisab apakah tidak kita pertimbangkan? Sangat kita pertimbangkan ya. Kenapa kita mengatakan kita pertimbangkan ya? Dengan hitungan hisab tersebut kita ya menentukan kapan dilakukannya sidang isbat. Tanggal 29 Sya'ban. Kan? Ya 29 Sya'ban itu kan harus tahu jatuhnya di tanggal berapa Masehi. Ya. Kemudian perhitungan hisab pun kita jadikan standar ya pada saat orang-orang melakukan ru'yatul hilal pada saat maghrib ya. Itu angka berapa yang sebenarnya hilal di saat tersebut ya. Apakah angkanya masih minus kah atau di atas ufuk kah ya, 1 2 3 dan lain sebagainya. Saya pikir angka-angka itu lahir daripada metode hisab. Nah, kita pun ya memandang orang yang menggunakan pendekatan ru'yah itu juga penting ya. Makanya kita mengutus ASN kita ya, kita juga bekerja sama saya pikir dengan beberapa ormas untuk melakukan ru'yah di beberapa titik. Tahun ini untuk awal Ramadan lebih dari 90 titik ya kita lakukan ru'yah. Artinya di seluruh Indonesia hampir ada titik-titik kita untuk melakukan tersebar ke seluruh wilayah. Tersebar ke seluruh wilayah. Nah, itu pun dilaporkan ke tim kita yang ada di tim isbat ya, sidang isbat ya, untuk jadi bahan pertimbangan. Nah, bahan-bahan yang ada itu kan kita ramu dan kita dengarkan juga pendapat para pakar, para ahli ya. Nah, kemudian kita menggabungkan apa yang menjadi dua metode tersebut, kemudian lalu kita putuskan, ya, lalu kita putuskan. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi metode negara. Jadi kita mengintegrasikan antara hisab dengan ru'yah, ya. Nah, jadi pandangan yang selama ini selalu dilontarkan mungkin oleh orang-orang tertentu bahwa negara punya kecenderungan ke ormas tertentu, saya pikir ini bisa terbantahkan ya. Jadi itu hanya
sekedar persepsi. Saya pikir ya kita hormatilah persepsi seperti itu ya, karena negara kita negara demokratis, setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan apa yang diyakininya, kemudian menyimpulkan seperti itu saya kira. Tapi dari sisi metode, Pak Dir, itu berarti ada dalam menentukan awal bulan Hijriah, itu metode itu berarti ada hisab, lalu ada ru'yah. Apakah ada metode di luar itu? Ada metode penggabungan. Jadi metode penggabungan itu begini, hisab itu dijadikan semacam hitung-hitungan awal, ya artinya mereka memperhitungkan secara matematis ya kaitan dengan rencana-rencana awal bulan Islam. Tapi kan dalam pelaksanaannya ada juga orang atau ormas tertentu yang mengatakan itu tidak cukup. Karena hitungan-hitungan itu baru sekedar prediktif. Ini harus diverifikasi melalui melihat secara empiris, secara kasat mata. Walaupun sekarang tadi saya katakan menggunakan proyektor, menggunakan lensa yang mungkin presisinya sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat kuat ya, yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi, ini lahir dari pemahaman mereka terhadap ayat suci Al-Quran, terhadap hadis-hadis Rasul ya. Emang di dalam ayat Al-Quran kan ada beberapa ayat yang itu bisa ditafsirkan oleh mereka yang meyakini bahwa hisab itu sebagai metode penetapan awal bulan, itu dasar mereka. Ya, tapi ada juga mereka yang menetapkan bahwa ru'yah itu adalah satu-satunya metode, ya, karena berdasarkan ayat Al-Quran, kemudian hadis Rasul yang mereka pedomani ya. Jadi emang akhirnya kita berkesimpulan ya metode yang lahir itu kan masuk kepada wilayah ijtihad. Wilayah yang di situ mungkin akan ada kemungkinan satu ulama dengan ulama lain, satu mazhab dengan mazhab lain itu terjadi perbedaan-perbedaan. Di dalam sidang isbat itu berarti para agamawan, para ahli agama juga hadir di sana untuk kemudian berdiskusi dalam sidang isbat. Iya, betul. Kita undang lebih dari 30 ormas Islam untuk hadir, dan mereka bukan kaleng-kaleng lah, ya. Mereka adalah tokoh yang merepresentasikan, tentunya mereka yang hadir itu mereka yang dipilih oleh pimpinan ormas tersebut emang punya kualifikasi, punya kompetensi untuk berbicara kaitan dengan masalah atau hal tersebut. Sehingga kami yakin betul mereka yang datang itu adalah orang-orang yang kompeten dan mereka emang merepresentasikan daripada ormas yang mereka bawa. Ya, jadi itu juga sebagai bentuk penghormatan negara ya terhadap keberadaan dan eksistensi ormas-ormas Islam yang ada di tanah air ini. Iya, oke. Berarti memang negara ingin atau mengakomodir semua pendapat untuk mencari hal yang paling baik yang bisa disampaikan ke publik gitu. Karena itu akan berefek pada banyak hal itu ya Pak Dir. Tidak hanya soal keagamaan tadi, apa misalnya malam itu tarawih atau tidak tarawih gitu kan. Tapi juga ada sektor-sektor ekonomi gitu ya. Karena efeknya akan banyak gitu. Betul, ya. betul. Iya. Lalu Pak Dir, ada juga yang begini Pak Dir. Ada pertanyaan soal kenapa pengumumannya jamnya itu pukul 19 WIB. Padahal saudara-saudara kita di timur itu sudah 21 mungkin tuh. Yeah. Nah, mereka menunggu keputusan itu. Bisakah dipercepat atau yang dibuat lebih simpel sehingga kemudian bisa efektif gitu kurang lebih Pak Dir? Ya, negara kita itu negara besar, negara luas, ya membentang dari Sabang sampai Merauke. Ya bahkan pernah ada yang bilang kalau orang mau melakukan perjalanan dari Aceh sampai ke Papua,
itu waktu yang ditempuh itu sama dengan waktu yang ditempuh antara Indonesia ke Tanah Suci, ke Jeddah. Ini luar biasa, saking luasnya Indonesia. Jadi makanya ada wilayah bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ya, kita tidak bisa nafikan itu. Nah, untuk penetapan awal Ramadan, otomatis tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah timur, tapi mereka yang tinggal di wilayah tengah dan wilayah barat. Makanya kita jadikan patokan untuk untuk melakukan ru'yatul hilal, untuk mendapatkan laporan tentunya wilayah yang paling barat. Ya, wilayah yang paling lama lah istilahnya. Karena kan matahari terbenam di wilayah barat, ya tentunya lebih lama, artinya paling terakhir dibandingkan wilayah tengah dengan wilayah timur ya. Saya pikir sebuah upaya bagaimana kita ingin punya kebersamaan lah. Ya, kebersamaan mereka yang di barat pun mereka harus tahu lah kapan mereka memulai awal Ramadan, dan ini juga sebagai sikap kehati-hatian kita tentunya. Ya, jadi kita ingin pastikan bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu sudah berdasarkan hitungan-hitungan yang tepat, sudah berdasarkan ru'yah hilal yang pas, dan sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara semua elemen bangsa yang emang betul-betul memiliki nilai kekuatan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Dan mencakup keseluruhan wilayah. Dan mencakup keseluruhan wilayah. Jadi tidak wilayah, bicaranya wilayah sektoral, wilayah timur, wilayah tengah, tapi wilayah barat juga harus menjadi perhatian kita bersama. Baik. Sekiranya Pak Dir, ada perbedaan putusan pemerintah dengan metode tadi yang sudah digunakan, yang ada upaya-upaya untuk menggabungkan dan lain. Tapi ada kemudian sebagian umat Islam lalu mengambil sikap tidak sama awal bulannya dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Puasanya tetap sah. Bicara puasa atau bicara ibadah itu kan bicara keyakinan. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa awal puasa seumpamanya di tanggal tertentu, saya pikir sah. Saya pikir sah. Jadi bukan berarti dia ketika melakukan puasa di tanggal sebelum tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah supaya mengatakan tidak sah. Tidak. Karena itu lahir dari sebuah pembacaan ya terhadap naskah-naskah keagamaan, dasar hukum dan lain sebagainya. Lahir dari sebuah keyakinan, dan itu memang sangat dianjurkan. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu atas dasar apa yang kita yakini. Ya, jadi tidak usah ragu, go ahead ya. Jadi sesuai dengan apa yang diyakininya ya. Dan itu kita pun hormati ya, kita hormati ya. Kan kalau dalam tradisi ijtihad itu kan seorang mujtahid ya, itu emang disarankan untuk bagaimana mereka menggunakan pikirannya, memikirkan terhadap dalil-dalil agama, kemudian mereka merumuskan dan memutuskan ya ketika mungkin dianggap salah, tetap Allah memberikan semacam apresiasi, engkau dapat pahala satu ya. Dan ketika apa yang diputuskan itu benar, Allah pun mengapresiasi Anda dapat pahala dua. Artinya memang sangat diapresiasi ya langkah-langkah para ulama, para tokoh ketika mereka melakukan upaya dan ijtihad, dan itu diyakininya, kemudian itu menjadi dasar mereka untuk melakukan ibadah. Dan saya pikir model-model seperti ini ya biasa gitu dalam diskursus fikih, diskursus syariah, ini bukan hal yang terlarang. Jadi kalau
Artinya ini nyambung dengan pertanyaan soal bagaimana penyikapan perbedaan gitu ya, ketika misalnya ada perbedaan antar apa namanya yang diputuskan atau dengan ormas tertentu, itu berarti penyikapannya memang kita harus saling menghormati begitu ya Pak Dir? Iya, harus saling menghormati, harus saling tenggang rasa, tidak apa ya, tidak harus juga saling menegasikan, meniadakan, menyalahkan. Tidak, mereka yang menganggap ini apa ya keputusannya itu sudah berdasarkan metodologi, cara pandang, pembacaan, pemahaman yang sangat mendalam. Saya pikir kita harus apresiasi gitu ya. Iya, jadi ya nanti kalau saling menegasikan Ramadannya jadi malah yang bulan penuh rahmahnya itu jadi malah hilang. Malah jadi hilang. Padahal kita sebenarnya ini soal penentuan awal bulan gitu. Padahal sebenarnya intinya ada di bulan itu gitu. Betul. Ramadan yang penuh rahmahnya menjadi hilang ketika misalnya kita menegasikan satu dan yang lainnya. Pak Dir, kalau dasar hukum penyelenggaraan sidang isbat, gimana Pak Dir? Ya, alhamdulillah ya kita di awal tahun 2026 ini sudah keluar PMA nomor 1 tahun 2026 tentang pelaksanaan sidang isbat. Di periode sebelumnya ada nggak? Ada. Jadi di Undang-Undang tentang Peradilan Agama diatur itu kaitan dengan sidang isbat. Walaupun mungkin pengertiannya lebih sempit dibandingkan di dalam PMA yang sudah diterbitkan di awal tahun 2026 ini. Jadi saya pikir ini juga menjadi landasan hukum ya pemerintah untuk menyelenggarakan sidang isbat ya. Apakah praktek-praktek ini sudah ada di periode-periode seumpamanya tahun 50-an? Sudah ada sebenarnya. Ya kita silakan nanti membuka lah referensi kaitan dengan keputusan Menteri Agama kah atau apa ya. Saya lupa ya ada sebuah keputusan ya yang itu menjadi landasan negara melakukan sidang isbat. Ya, jadi di tahun 60-an, tahun 70-an itu sudah ada pelaksanaan sidang isbat. Saya pikir bisa dipertanggungjawabkan secara hukum lah. Baik, berarti karena tadi berarti negara hadir untuk pelayanan keagamaan yang harus bisa dinikmati oleh umat beragama di Indonesia. Itulah terutama fungsi sidang isbat gitu ya Pak Dir? Betul. Jadi negara hadir bagaimana memberikan kepastian lah. Karena menyangkut hajat orang banyak. Ya. Hajat umat beragama secara keseluruhan. Betul. Gitu ya. Baik Pak Dir, yang terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Dir, mungkin tadi tidak sempat disampaikan, untuk terakhir statement. Ya, terima kasih ya. Jadi dengan adanya sidang isbat emang menjadi tantangan tersendiri bagi umat beragama ya, bagi ormas-ormas Islam. Bagaimana kita di negara Kesatuan Republik Indonesia emang ya tidak selalu sama gitu cara pandangnya. Tidak selalu sama metodologi yang dipergunakan kaitan dengan penetapan awal bulan Islam. Saya pikir ini yang menjadi kekuatan kita sebenarnya ya. Kekuatan kita artinya begini, kita ini bangsa besar, ya bangsa besar, bangsa yang sudah teruji ya sekian tahun bisa merangkai perbedaan-perbedaan yang ada itu dengan baik tanpa harus menimbulkan pertikaian, perpecahan ya. Nah, ini kita dilatih bagaimana kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dan itu sebuah keniscayaan. Ya, artinya kita kalau berharap seluruh umat itu satu, saya pikir juga mustahil. Ya. Kita berharap seumpamanya ormas Islam punya satu kesatuan dalam kaitannya pendapat untuk menentukan awal bulan Islam. Ya mungkin, tapi ya kenyataannya kan kita saksikan adanya perbedaan. Dan saya pikir
perbedaan-perbedaan ini harus kita lihat sebagai modal kita untuk menyatukan seluruh umat Islam, ya, menyatukan seluruh warga yang tinggal di NKRI ini untuk bagaimana bersama-sama kita membangun ke depan Indonesia supaya tetap utuh, tetap bersatu, ya, karena tantangan kita di dunia global juga saya pikir banyak, ya. Kita menyaksikan beberapa negara yang gagal mereka mengelola perbedaan-perbedaannya, ya, di Timur Tengah kah, di Afrika kah. Tapi alhamdulillah kita sampai detik ini kita masih tangguh, kita masih bersatu, kita masih bisa menyatu di atas, ya, mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi. Salah satunya juga kaitan dengan penetapan awal bulan suci Ramadan yang mungkin terjadi, ya. Baik, terima kasih Pak Dir. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Arsyad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Dalam sidang isbat kemudian kita pasti akan banyak belajar soal bagaimana negara hadir untuk memberikan pelayanan terhadap umat, memastikan dengan penuh kehati-hatian untuk yang diberikan adalah hal yang terbaik yang bisa diberikan oleh negara. Mr. Ras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.